Selamat petang saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, mampukah kita membalas kebaikan Tuhan? Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita belum merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan tetap mengasihi kami. Kami tahu bahwa kebaikan demi kebaikan Tuhan berikan di dalam hidup kami, dan kami tidak akan pernah sanggup membalasnya. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kami boleh diingatkan bahwa apapun yang kami lakukan, kami tidak akan sanggup membalas kebaikan Tuhan, tetapi yang ingin kami lakukan adalah mengagungkan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang 119 ayat 12 sampai dengan 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasab kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar satu pernyataan bahwa seorang ibu sanggup merawat 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu? Satu pernyataan yang menunjukkan bahwa kasih dan perhatian seorang ibu itu sangat luar biasa. Saya adalah seorang ibu, sekaligus saya adalah seorang anak. Sampai saat ini saya merasakan bahwa kasih seorang ibu itu begitu besar. Kita berhutang banyak kepada orang tua kita, terlebih kepada ibu kita. Tidak saja kita berhutang kepada orang tua kita, kita pun banyak berhutang kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur di dalam Mazmur 116 menyatakan betapa dia berhutang banyak hal kepada Tuhan. Karena itu di dalam ayat 12 dia berseru, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Apa yang dapat saya berikan kepada Tuhan untuk semua yang telah Ia lakukan untukku? Apa yang harus aku berikan kepada Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Pemazmur sadar bahwa dia telah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan. Ketika dia mengalami kesesakan dan kedukaan, Tuhan mendengar teriakan minta tolongnya. Tuhan bahkan menyelamatkan hidupnya dari ancaman maut. Karena itu pemazmur begitu ingat akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan? Itu yang dikatakan pemazmur. Pertanyaan ini tentu saja satu pertanyaan retoris yang tentu saja tidak membutuhkan satu jawaban. Tidak mungkin kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan, karena Dia telah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kita berkesempatan untuk menikmati banyak hal baik di dalam hidup kita. Kita boleh menikmati keberhasilan demi keberhasilan di dalam hidup kita, menerima banyak kebaikan dari orang yang dekat dengan kita, dari orang tua kita yang baik, dari guru kita yang baik, dari sahabat kita yang baik dan tulus. Semua hal baik ini itu yang begitu banyak kita terima. Kita juga boleh menikmati udara segar, sinar matahari secara cuma-cuma. Kita juga menikmati hak untuk bersekutu dengan Tuhan, dan Dia selalu menopang kita di dalam setiap waktu kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak hal baik yang telah kita terima dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan kebaikan Tuhan yang terbesar adalah ketika Dia memberikan kepada kita satu-satunya anaknya untuk menanggung semua murka Allah yang seharusnya kita terima karena pemberontakan dan dosa kita.
untuk semua kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Sekali lagi, mampukah kita membayarnya? Jika kita mencoba membayar semua kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan, kita seperti mencoba membayar hutang kita senilai triliunan dolar. Apakah kita sanggup membayar hutang senilai triliunan dolar itu? Namun sayang, masih banyak orang yang mencoba hal ini, mencoba membayar hutang itu. Mereka tidak suka berhutang budi pada siapapun. Jadi mereka mencoba melakukan cukup banyak pekerjaan baik untuk membayar Tuhan kembali atas semua pekerjaan baik yang telah Dia lakukan untuk mereka. Tetapi upaya mereka sesungguhnya hanyalah pembayaran bunga atas hutang yang tidak akan pernah berkurang. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala kebaikan atau pekerjaan baik yang kita lakukan sesungguhnya tidak akan pernah dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 25 dia berkata demikian, bahwa Tuhan itu tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan kepada kita hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Tuhan itu pemberi dan pemilik segala sesuatu. Jadi bagaimana mungkin kita mampu membalas segala kebaikannya? Segala sesuatu telah Tuhan berikan kepada kita dan segala sesuatu telah Dia kerjakan bagi kita. Jadi bagaimana kita membalas semuanya? Di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jika kita mampu melakukan lebih banyak hal, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada pekerjaan kita yang bisa menjadi pembayaran kita kepada Tuhan. Karena pekerjaan itu sendiri adalah hadiah dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan Dia berikan secara cuma-cuma, dan kita tidak mungkin bisa membalasnya kembali, membayarnya kembali. Tetapi tidak adakah hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Meskipun pemazmur menyadari bahwa dia tidak dapat memberikan kepada Tuhan pemberian yang besar, dia tidak memiliki apapun yang belum menjadi milik Tuhan, namun dia berkata bahwa dia akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan, terus-menerus menyerukan dan mengagungkan kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah ada habisnya. Hal lain yang juga bisa kita lakukan adalah berterima kasih kepada Tuhan dengan memberikan diri kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan menjalani kehidupan yang kudus dan benar. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak dapat berterima kasih kepada Tuhan jika kita hidup di dalam dosa. Ketika kita menjalani kehidupan yang kudus di dalam rasa syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan, kita membuat Dia dimuliakan. Kebaikan Tuhan tidak akan mampu kita balas. Yang dapat kita lakukan adalah mengangkat cawan keselamatan, terus-menerus menyerukan nama Tuhan, terus-menerus menyerukan kehebatan dan kebesaran Tuhan, bukan kehebatan dan keberhasilan diri kita sendiri. Kira firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita, kita tidak akan mampu membalas segala kebaikan Tuhan. Yang dapat kita lakukan hanyalah, mari serukan kehebatan, kebesaran nama Tuhan, bukan kebesaran nama kita sendiri. Amin.